Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi piutang. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Intermediate Accounting dengan dosen pengampu Ibu Natalia Wilyani. Perkenalkan, nama saya Daryono, saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 28920050062. Saya dari Prodi Manajemen semester 3. Untuk definisi piutang menurut Bapak Ephraim Ferdinand pada tahun 1993 adalah tuntutan kepada pihak lain untuk memperoleh uang, barang atau jasa tertentu atau aktiva pada masa yang akan datang sebagai akibat penyerahan barang atau jasa yang dilakukan saat ini. Untuk klarifikasi piutang menurut IAI dalam PSAK nomor 9, yaitu ada piutang usaha dan piutang lain-lain. Untuk piutang usaha sendiri merupakan piutang akibat penjualan hasil bidang usaha utama perusahaan. Sedangkan untuk piutang lain-lain adalah piutang yang berasal dari hasil bidang usaha utama perusahaan seperti piutang bunga, piutang dividen, uang muka pegawai, uang muka perusahaan cabang atau anak. Dan untuk penilaian piutang usaha, yaitu menyangkut masalah menentukan nilai piutang yang harus disajikan di dalam laporan keuangan, yaitu dengan meliputi pengakuan piutang mula-mula dan taksiran jumlah kerugian piutang, dan piutang yang tidak sepenuhnya dikuasai perusahaan atau piutang yang digunakan untuk mencari dana. Untuk pengakuan piutang mula-mula, yaitu ada tiga cara melakukan pengakuan penjualan yang berpengaruh terhadap pengakuan jumlah piutang mula-mula, yaitu metode kotor, metode bersih, dan metode cadangan. Untuk metode kotor mengakui jumlah piutang sebesar penjualan tanpa dipengaruhi oleh potongan yang akan diberikan. Apabila debitur ternyata mengambil potongan, maka akan diakui sebagai pengurang jumlah penjualan. Metode bersih mengakui jumlah piutang setelah dikurangi potongan penjualan. Apabila ternyata debitur tidak memanfaatkan potongan, maka akan mengakibatkan timbulnya kelebihan pembayaran atas piutang. Kelebihan ini diakui sebagai penghasil lain-lain atau di luar operasi. Sedangkan untuk metode cadangan adalah mengakui jumlah piutang sebesar jumlah sebelum dikurangi potongan, tapi penjualan diakui sebesar jumlah setelah dikurangi potongan. Selisihnya dicatat sebagai cadangan potongan penjualan. Untuk taksiran dari saldo akhir piutang dalam neraca, yaitu jumlah cadangan kerugian piutang yang ditentukan dari saldo dalam neraca, biasanya disebabkan oleh adanya metode penjualan yang seringkali dilakukan secara tunai, sehingga apabila timbul piutang jumlahnya relatif kecil. Untuk cara menentukan jumlah cadangan kerugian perhitungan adalah, di sini ada sebuah contoh dari piutang PT Leo sebesar 7.630.000 ditaksir 5% tak tertagih. Maka cadangan kerugian piutang yaitu sebesar 5% dikali 7.630.000 dan hasilnya sama dengan 381.500. Sedangkan untuk taksiran dari jumlah kredit selama satu periode, yaitu penentuan jumlah cadangan kerugian piutang. Dengan cara ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang sering mengadakan penjualan dengan cara tidak tunai.
sehingga jumlah yang mungkin tidak tertagih lebih cepat jika ditunjukkan dari jumlah penjualan. Contoh kasusnya, perusahaan Scorpio menjual barang selama 1 tahun sebesar 20 juta, terdiri dari penjualan tunai sebesar 4 juta dan sisanya penjualan secara kredit. Misalnya cadangan kerugian piutang ditetapkan 2,5%, maka cadangan kerugian piutang adalah 2,5% dikali 16 juta rupiah, maka hasilnya sama dengan 400.000 rupiah. Dan kalau untuk pengakuan dan pencatatan kerugian piutang secara metode langsung atau direct write off, kerugian piutang diakui dan dicatat ketika debitur sudah tidak mungkin lagi membayar utangnya. Untuk contohnya, misalkan Tuan A menyatakan tidak bisa membayar utangnya sebesar 100.000, maka jurnalnya adalah kerugian piutang kita debit dan piutang Tuan A kita kredit, yaitu sebesar 100.000 rupiah. Apabila pernyataan tersebut disampaikan dalam tahun yang sama dengan dilakukan penghapusan piutang, maka dilakukan jurnal pembatalan. Apabila pernyataan disampaikan dalam tahun sesudah dilakukan penghapusan piutang, maka untuk jurnalnya piutang Tuan A atau kas sebesar 100.000 rupiah di debit dan laba piutang tak tertagih sebesar 100.000 rupiah di kredit. Dan kalau untuk metode cadangan, menentukan kerugian piutang pada tanggal laporan keuangan dengan memperkirakan jumlah tentunya yang tidak bisa ditagih. Untuk jurnal yang harus dilakukan adalah 1. Pada waktu ditentukan cadangan kerugian piutang, maka jurnalnya kerugian piutang di debit dan untuk cadangan kerugian piutangnya di kredit. Apabila timbul piutang yang tak tertagih, maka cadangan kerugian piutangnya kita debit dan piutangnya di kredit. Sedangkan apabila piutang debitur yang telah dihapus membayarkan kembali, maka piutang Tuan A atau kas kita di debit dan cadangan kerugian piutang kita kredit. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.